Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon juga tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak sekali bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang perdagangan. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau disingkat e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. David Baum kemudian juga mendefinisikan e-commerce sebagai perangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Baik, yang kedua ada jenis-jenis e-commerce. Transaksi online tidak hanya antara penjual dan pembeli. Namun, e-commerce dapat dibagi menjadi 6 kelompok seperti berikut ini. Yang pertama ada business to business atau B2B, bisa disingkat seperti itu. Nah, B2B ini adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Nah, yang kedua ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C ini hanya terlibat dalam industri retail. Yang ketiga ada antar konsumen atau bisa disingkat C2C. Apakah Gramet pernah menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet? Nah, kegiatan tersebut termasuk ke dalam jenis e-commerce. Ke dalam jenis e-commerce ini, dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. D. Consumers to business atau C2B adalah tidak seperti B2C. E-commerce C2B adalah sistem di mana seorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desain grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. E. Business to government B2A adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. F. Consumers to government C2A adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Selanjutnya ada manfaat e-commerce, yaitu yang pertama sebagai jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko komersial, Anda hanya dapat membeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce. Manfaat e-commerce yang pertama, pembeli dan dari sebagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Toko dunia nyata yang bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya untuk pendukungnya pun akan sangat besar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu biayanya lebih murah. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Yang kelima, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Yang keenam, Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan, seperti kebiasaan pelanggan tersebut membeli berapa dan kebiasaan pelanggan tersebut memberi dengan harga berapa.
Yang selanjutnya yaitu kerja dari manapun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu dari manfaat e-commerce sendiri adalah dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Mungkin dari saya sekian manfaat dari e-commerce, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. 4. Perbedaan antara e-commerce dengan marketplace. Adapun perbedaan antara e-commerce dengan marketplace diantaranya yang pertama persaingan. Pemilik e-commerce atau website store tersebut tidak memiliki pesaing. Pengunjung yang datang bisa dipastikan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Justru, kompetitor di sini terjadi dengan sesama e-commerce lainnya. Media komunikasi. Media komunikasi menjadi salah satu pendukung yang paling penting dari kesuksesan penjualan. Hal ini agar para penjual bisa menjalin komunikasi dengan para pelanggan. Akan sangat mudah bagi e-commerce untuk berkomunikasi. Banyak fitur komunikasi yang bisa digunakan pembeli seperti halnya fitur message dalam website hingga tersedia tautan WhatsApp, Line, dan atau Telegram. Sementara penjual marketplace tidak bisa melakukan hal tersebut. Semua media komunikasi hanya bisa melalui fitur yang sudah disiapkan oleh marketplace itu sendiri. Hal ini agar tidak ada kesepakatan antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi di luar marketplace. 3. Faktor teknis dan efektivitas biaya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, e-commerce adalah website store yang dibuat khusus untuk brand atau merek itu sendiri. Tidak semua orang memiliki pengetahuan dan mampu mengelola e-commerce dengan baik, sehingga diperlukan staf ahli di bidang website developer. Sedangkan untuk marketplace itu sendiri menyediakan platform untuk memposting segala sesuatu yang berhubungan dengan toko online, mulai dari produk, deskripsi, stok barang, cara pemesanan, hingga pembayaran. Semua telah disediakan oleh pihak ketiga. 4. Jenis produk yang dijual. Untuk e-commerce, karena website yang dibuat khusus maka yang dijual hanyalah produk milik brand atau merek tersebut. Meskipun mengeluarkan berbagai macam jenis produk, nama merek tetap sama. E-commerce akan lebih cocok dan tepat jika produk yang dijualkan unik dan eksklusif. Sedangkan di marketplace, jenis produk yang dijualkan dari berbagai macam brand. Artinya, platform ini menyediakan banyak toko yang menjual berbagai macam produk, brand, hingga jasa. Kelima, marketing dan traffic. Inilah yang paling membedakan antara penjual di e-commerce dan penjual di marketplace. Kedua, platform tersebut memiliki banyak perbedaan di strategi marketing. Memiliki modal yang cukup, pastinya e-commerce memiliki tim ahli di bagian marketing. Jika strategi marketing dilakukan dengan benar, maka traffic penjualan pun akan jauh lebih besar. Selain itu, pemilik toko online juga bisa menentukan luasan jangkauan sehingga tidak akan kehilangan leads. Sedangkan untuk marketing flash, penjual tidak perlu memikirkan tentang marketing. Sebagai penyedia, pihak ketigalah yang akan menarik traffic dan menjual produk di dalam platform sebanyak mungkin. Lalu yang keenam, jumlah penjualan. Dari poin sebelumnya, tentu sudah sangat jelas bahwa e-commerce punya brand itu sendiri. Artinya, siapapun yang mengunjungi website tersebut tertarik dengan produk yang dijualkan. Tidak heran, margin yang diperoleh di e-commerce jauh lebih tinggi. Namun, berbeda dengan marketplace, sehingga apapun traffic yang mengunjungi marketplace tersebut, belum tentu mereka akan mengunjungi toko online kita itu, dikarenakan banyaknya penjual yang menjualkan barang atau jasa dalam satu tempat, sehingga tidak heran jika persaingan akan jauh lebih sengit. Ketujuh, pengumpulan data. Data adalah salah satu hal yang paling penting dari berbisnis. Dengan data yang jelas, maka kita bisa memantau traffic penjualan ke toko kita. Semua data tersebut pasti akan sangat berguna ke depannya, apalagi jika nanti ingin membuat produk baru atau bahkan brand baru. Dari hal ini, e-commerce memiliki pengumpulan data yang lebih lengkap dibandingkan dengan marketplace. Semua data pengunjung website akan bisa dianalisis dan diketahui. Berbeda dengan marketplace yang semua data pengguna dikelola oleh pihak marketplace. Mungkin hanya sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.